Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan seblok timur. Baik guys, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja kira-kira. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar senantiasa kita selaku penggemar dan fans sinetron Love Story The Series akan terjaga silaturahminya. Juga ini semua akan menjadi bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series serta episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya. Untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke happy people, kita langsung masuk nih ke adegan awal sinetron dimana kita bisa melihat ada si Ken yang hampir saja lupa bahwasanya besok itu adalah hari pernikahan mertuanya si Anita yang tak lain merupakan ibu dari istrinya. Ken sebetulnya sangat berharap sekali bahwa dirinya dapat pergi ke acara pernikahan si tangkurak Anita tersebut guys. Namun si Ken tidak bisa pergi dan datang ke sana karena dia saat ini sedang sangat sibuk sekali dalam menjalani dua karir, yakni sebagai musisi dan juga sebagai artis sinetron. Namun meskipun demikian, Ken selalu tetap mendukung pergerakan Maudy untuk tetap Maudy juga mendukung ibunya. Tanpa mengantongi restu dari Ken, tentunya Maudy juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk si Anita. Lalu Ken pun pergi dan pamitan untuk pulang, untuk pergi berangkat syuting. Nah di sana guys terlihat ada si Vanessa yang mengejar si Ken di sini guys. Si Vanessa mengejar si Ken dan memberitahu Ken sesuatu tentang bagaimana si Rama memeluk si Maudy. Nah di sini si Vanessa pada niatnya dia sedang cemburu dan hendak mengadukan kecemburuan itu kepada suaminya Maudy, yakni si Ken. Namun Ken terlihat menepis kabar dan juga kecurigaan Vanessa tersebut kepada si Maudy dan Rama. Ken menganggap bahwasanya Maudy dan Rama memang sudah bersahabat sejak kecil. Jadi jikalau hanya pelukan itu pun hanya pelukan sahabat dan sebagai saudara saja. Ken selalu positif thinking terhadap istrinya. Namun lain lagi ceritanya dengan si Vanessa yang selalu suuzon dan iri kepada si Maudy apapun yang mau dilakukan. Saat percekcokan antara si Ken dan si Vanessa itu berlangsung, datanglah Argadana dan yang lainnya guys. Saat si Argadana bertanya ada apa ini sebetulnya, si Ken malah pergi begitu saja dan si Vanessa malah pergi begitu saja dan tidak meninggalkan pesan apa-apa. Nah di sini guys, si Argadana heran kenapa si Ken bawa koper yang besar sekali. Argadana pun bertanya, mau kemana kamu Ken? Nah di sini Ken menjelaskan bahwa dia harus sesegera mungkin pergi ke lokasi syuting dan juga dia juga ada proyek untuk promo single terbarunya di radio-radio di seluruh Nusantara. Jadi Ken harus bawa perbekalan pakaian yang banyak agar supaya dirinya bisa fokus dalam pekerjaannya. Argadana di sini mengingatkan si Ken bahwasanya Ken jangan terlalu capek dalam menjalani hari-hari dan aktivitasnya. Jika tidak maka itu juga akan membahayakan kesehatan Ken sendiri. Argadana meminta Ken bahwa harus terus memikirkan dan menimbang-nimbang soal tawarannya untuk bergabung ke Arga Group karena memang dinilai Ken lah yang dapat mengangkat kembali perekonomian Arga Group dalam tekanan PT Halilintar yang dipimpin oleh si tangkurak Renaldi yang tidak seberapa. Lalu Ken pun berpamitan di sana guys kepada semua orang, terutama Argadana, Safira dan juga si Oma. Di sini selepas si Ken pergi, si Argadana pun uring-uringan sendiri. Argadana menyangka dan ngedumel kepada si Anita di sini guys. Kalau bukan karena kesalahan si Anita, pasti si Ken tidak harus melakukan syuting dan juga bernyanyi yang tidak jelas itu.
Semuanya ini memang ulah si Anita, dan jikalau memang saya sedang ingat hal ini, saya jadi malas untuk datang ke acara pernikahannya si Anita. Nah, di sini si Oma pun mengingatkan bahwa si Argadana tidak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Oma pun mengingatkan si Argadana harus lebih memikirkan Maudy. Bagaimana perasaan Maudy jikalau memang si Argadana tidak ingin datang ke acara pernikahannya si Anita. Nah, di sini guys, padahal si Oma tidak perlu berkata seperti itu. Pasalnya, waktu pernikahan Argadana dan Safira pun tanpa kehadiran si Anita di sana. Jadi ya sah-sah saja dong jikalau memang si Argadana tidak ingin hadir ke acara pernikahannya si Anita. Namun di sini Oma lebih baik menjaga sebuah kemungkinan yang akan menjadi buruk jikalau Argadana tidak datang dan hadir di acara pernikahannya si Anita, terutama perasaan Maudy. Saat si Ken pergi berangkat bekerja dan baru saja di halaman rumahnya si Argadana, dia sudah dikagetkan dengan kedatangan sosok si tangkurak Agil yang menyeramkan. Nah, di sini si Agil menepak bahunya si Ken dan juga berkata bahwasanya dia ingin berbicara sesuatu kepada Ken. Tanpa basa-basi, Ken pun langsung membalikan badan dan mendorong si Agil, berkata bahwa jikalau dia ingin berbicara dengan Ken, cobalah dengan nada yang sedikit sopan agar supaya Ken tidak terpancing emosinya. Ken yang notabene-nya sudah sangat enak sekali kepada si Agil ini guys, sangat ingin sekali sebetulnya menghajar muka si Agil yang jelek tersebut. Alih-alih Ken sedang emosi kepada si Agil malah berkata kepada si Ken dan menagih sejumlah uang kepada si Maudy. Kata si Agil, uang yang diberikan Maudy itu kurang banyak dan tidak cukup untuk pekerjaan yang cukup beresiko, yakni mencari si Renaldi, calon papa tirinya si Maudy. Ken pun heran kenapa si Maudy memakai uang tersebut tanpa bilang dulu kepada si Ken. Nah, di sini si Ken pun menegaskan kepada si Agil bahwa supaya si Agil tidak meminta sepeser pun lagi dari si Maudy. Jikalau memang si Agil masih nekat untuk meminta uang kepada si Maudy, maka Agil akan berhadapan langsung dengan si Ken. Dan bisa dipastikan Agil kembali akan babak belur dihajar oleh si Ken guys. Setelah kepergian Agil, si Ken pun penasaran guys dan langsung balik lagi ke kamar untuk bertanya kepada Maudy. Kenapa Maudy memakai uang tersebut untuk membayar si Agil? Karena si Ken sangat tidak suka sekali kepada si Agil. Yang padahal di sini guys, si Maudy sudah pernah bilang dan berkata kepada si Ken lewat telepon maupun chat. Tapi sayangnya chat dan telepon tersebut malah dibalas dan diangkat oleh si tangkurak Sita, yang memang si Sita di sini mengadu domba Maudy dan Ken agar supaya mereka berdua bentrok. Si Ken pun bertanya, kenapa kamu memberikan uang kepada si Agil, Maudy? Si Agil pun menjawab dan minta maaf kepada si Ken soal kelancangannya tersebut. Maudy pun berbicara bahwa dia kan pernah izin kepada Ken dan Ken pun mengizinkannya. Nah, di sini terjadilah kebingungan antara Ken dan Maudy. Pasalnya si Ken merasa belum pernah menerima chatting dan atau telepon apapun dari Maudy, apalagi soal izin untuk memakai uang membayar si Agil demi pencarian calon papa tirinya si Maudy. Bukannya mereka malah curiga kepada seseorang yang akan istilahnya merusak hubungan rumah tangga mereka, si Ken malah menyuruh si Maudy untuk melupakannya dan lain kali jangan lagi memberikan uang kepada si Agil. Jadi amanlah si Sita sebagai pelaku utama pengkhianatan di sini guys. Dan apakah memang benar si Ken sekarang ini sudah mulai jatuh cinta kepada si Sita atau mungkin minimal menaruh rasa simpati atau empati kepada si Sita? Saya kurang tahu. Yang jelas Ken sekarang sudah mulai berubah sama seperti Maudy dulu waktu syuting dengan si tangkurak Andre. Dan guys, apakah memang si Maudy ini akan terus tahan dengan perilaku Ken yang saat ini mesra-mesraan terus dengan si Sita? Kita saksikan saja terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Semoga saja Maudy benar-benar hamil, maka kekuatan kandungan Maudy akan menjadikan Ken untuk berpikir ulang melangsungkan syuting yang tidak jelas tersebut. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.